Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahru ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, dalam rangkaian jejak para salaf bersama Al-Quran, kita tidak hanya menemukan para sahabat laki-laki yang masyhur sebagai qari dan ulama, tapi kita juga menemukan perempuan hebat yang intens berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara para wanita mulia yang jejaknya harum bersama iman dan Al-Quran adalah sahabiah yang bernama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ia adalah seorang wanita tangguh, ahli ibadah dan penjaga nilai-nilai wahyu hingga akhir hayatnya. Asma adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam dan saudari kandung dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma lahir sekitar 27 tahun sebelum hijrah dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia dikenal dengan gelar Dzatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang, karena keberaniannya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya saat peristiwa hijrah dan bersembunyi di Gua Thur. Saat itu tugas Asma adalah membawakan makanan dari Mekah naik ke Jabal Thur, dan saat itu dia sedang hamil tua. Asma menikah dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga, dan melahirkan putra yang kelak menjadi tokoh besar umat, yaitu Abdullah bin Zubair. Asma tumbuh di rumah yang dipenuhi dengan cahaya wahyu. Ayahnya adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, dan saudari kandungnya Aisyah adalah periwayat hadis terbanyak dari kalangan wanita. Ia termasuk perempuan yang faqih, perawi hadis, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Asma memiliki hafalan dan pemahaman Al-Quran yang kuat, serta mengajarkannya kepada keluarga dan generasinya. Sebagai ibu dari Abdullah bin Zubair, ia menanamkan nilai keberanian, tauhid, dan keteguhan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kedekatan Asma dengan Al-Quran tercermin dari kekuatan imannya dalam ujian hidup. Ia hidup dalam berbagai fase berat, di antaranya adalah masa dakwah rahasia, kemudian fase hijrah, fase peperangan, fitnah politik, hingga gugurnya seorang putra yang bernama Abdullah bin Zubair. Saat putranya Abdullah bin Zubair menghadapi tekanan dari pasukan Hajjaj bin Yusuf, Asma yang telah renta dan buta tetap menasihatinya dengan prinsip yang sangat Qur'ani. Ia mengatakan, "Jika engkau berada di atas kebenaran, maka bersabarlah. Jangan engkau serahkan dirimu kepada kehinaan." Asma bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi menjadikannya sebagai prinsip hidup. Walau tidak banyak riwayat khusus berupa kutipan langsung tentang tafsirnya, namun sikap hidupnya adalah tafsir nyata dari Al-Quran. Ketika Abdullah bin Zubair meminta pendapatnya sebelum menghadapi kematian, ia berkata, "Wahai anakku, mati adalah kemuliaan
dan lebih baik daripada hidup dalam kehinaan. Ucapan itu mencerminkan ruh ayat yang termaktub dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam hal ini Asma betul-betul menghidupkan nilai Al-Quran dalam keberanian, kesabaran, dan tawakal. Asma binti Abi Bakar juga terkenal dengan tadabbur dan penghayatannya kepada Al-Quran. Pernah suatu hari keponakannya yang bernama Abbad bin Hamzah mengunjunginya, dan ketika itu dia mendapatkan Asma bibinya sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa waqana adzabas samum. Hingga kemudian Abbad pergi ke pasar terlebih dahulu memenuhi kebutuhannya, membeli apa-apa yang ia inginkan. Dan ketika Abbad kembali ke rumah bibinya masih terus membaca ayat tersebut, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ia ulang berkali-kali sambil meneteskan air mata dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Ini tentu menunjukkan tadabbur Asma yang luar biasa akan Al-Quranul Karim. Setelah gugurnya Abdullah bin Zubair pada tahun 73 Hijriah, Asma tidak hidup lama. Ia wafat dalam usia lanjut dan tetap dalam keteguhan iman dan berpegang dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Ia tidak pernah menyesali perjuangan putranya di jalan yang diyakininya benar. Ia wafat di Mekah sebagai simbol keteguhan seorang wanita mukminah yang hidupnya menyatu dengan nilai Al-Quran. Hidupnya membentang hampir 1 abad, dari masa awal turunnya wahyu hingga era kekuasaan Bani Umayyah. Dan sepanjang itulah ia menjaga prinsip Qur'ani, sabar, berani, dan istiqomah. Saudaraku, dari jejak Asma binti Abi Bakar, kita belajar Al-Quran bukan sekedar hafalan, tetapi fondasi keteguhan hidup. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi sesuatu yang harus dijadikan penghayatan. Ketika usia menua dan fisik melemah, iman Asma masih tetap kokoh. Kita belajar juga bagaimana pendidikan Qur'ani bisa melahirkan generasi pemberani seperti Abdullah bin Zubair. Dan kita belajar bagaimana peran perempuan yang begitu besar dalam menjaga warisan wahyu. Mari kita bercermin kepada Asma binti Abi Bakar. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihim mustami'in wa inda khatmihim minal faizin.